Kalau berbeda satu dengan yang lain tidak keluar dari manhaj. Jadi jauh sekali. Memang saya pernah membaca sebuah tulisan berdasarkan ini. Boleh berbeda-beda manhaj, padahal para sahabat manhajnya tidak berbeda satu. Itu manhajul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis. Masih ada lagi? Pertanyaan, apa hak dan kewajiban orang awam menurut syariat? Sama antara orang awam dengan orang alim, bahkan antara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya, kecuali kalau ada pengecualian. Selain kalau ada pengecualian dari agama, sama, tidak ada perbedaan. Apa yang dimaksud? Hak dan kewajibannya sama. Hanya ulama mempunyai kewajiban lain, yaitu menyebarkan ilmunya. Tidak ngerti ya. Saya mau tanya, mau tahu fatwa tentang jawaban tentang apa nih, hukum mencabut uban. Tapi ada hadis yang menerangkan tidak akan merasakan. Agak paham ini saya, paham tulisan. Ustadz, kenapa agama Islam sering disebut dengan agama teroris? Mungkin baru-baru ini aja bukan. Apa yang harus dilakukan oleh para kaum muslimin? Pertama, belajar tentang Islam agar mereka tahu apa itu Islam, agama mereka. Itu yang pertama. Tanpa ilmu kita tidak akan tahu tentang dinul Islam. Yang kedua, menerapkannya. Yang ketiga, mendakwakannya. Didakwakanlah orang-orang yang mencela Islam sebagai teroris agar mereka masuk ke dalam Islam yang pernah mereka cela itu. Didakwakan. Musuh-musuh Islam mengambil kesempatan ketika kaum muslimin jauh dari agamanya, ketika kaum muslimin tidak mengerti tentang Islam, lalu bertindak, berbuat yang menyimpang dari Islam, maka terbukalah pintu bagi mereka untuk mencela Islam. Karena itu kita harus berilmu tentang agama kita, harus paham tentang Islam, kemudian mendakwakan Islam, menerangkan Islam kepada mereka, terutama kepada orang-orang di luar Islam. Ajak mereka masuk ke dalam Islam tanpa paksaan, karena satu-satunya agama yang mampu berdakwah di tengah-tengah manusia dengan hujjah, dengan ilmu, hanyalah agama Islam.
agama yang lain tidak bisa berdakwah dengan menegakkan hujjah naqliyah dan aqliyah. Bahkan Islam berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga kalau saudara mengenal Islam, paham Islam, dan saudara tahu misalnya bahasa Inggris, saudara bisa berdakwah kepada orang-orang Barat, khususnya yang ada di negeri kita ini, tentang Islam, memperkenalkan Islam. Selama ini mereka, sebagian dari mereka, kalau tidak dikatakan sebagian besar dari mereka, belum mendengar Islam secara kafah. Maka harus disampaikan dakwah. Rata-rata orang Islam kalau ditanya apa itu Islam, bisakah saudara mampu menjelaskan tentang Islam? Ya, tahu. Islam mengatur hidup dan kehidupan manusia lengkap. Tidak ada agama yang seperti Islam, karena ini agama Allah, agamanya para nabi dan rasul. Dan wajib bagi kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang sangat besar ini. Harus berilmu, kaum muslimin harus belajar tentang Islam, terutama para pemudanya, dan menerapkannya, kemudian mendakwakannya, memperkenalkan Islam, menjelaskan tentang Islam. Sekarang kesempatannya. Tapi kita tidak akan mampu menjelaskan Islam kalau kita tidak tahu Islam. Kalau kita tahu Islam, paham tentang Islam, mampu menjelaskannya, insya Allah akan berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang sangat tertarik pada Islam kalau tahu. Kalau mereka tahu Islam, habis sudah. Iya. Barangkali ini yang kita bahas, nggak ada lagi pertanyaan, dah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.